Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode arisan pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Suli. Sebelum saya mempresentasikan proposal saya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 200201080, dari kelas PAI 5C. Langsung saja, adapun pokok pembahasan kita pada kali ini ada 3, yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan pada guru akidah akhlak di MTS Suli, di sana jarang mencoba variasi model pembelajaran. Di sana hanya menggunakan metode ceramah yang sering digunakan oleh guru, sehingga siswa di sana itu cenderung masih sering bermain dan merasa bosan dalam kelas saat pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa dalam pembelajaran akidah akhlak di MTS Suli itu masih rendah. Oleh karena itu, kami penelitian akan menerapkan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode arisan pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Suli. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini ada 2. Yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode arisan pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Suli. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil dari penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode arisan pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Suli. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Berdasarkan rumusan masalah, jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode arisan materi akidah akhlak di MTS Suli. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak yang tidak diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode arisan di MTS Suli. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama, secara teoris, yaitu memberikan pengetahuan tentang model pembelajaran kooperatif menggunakan metode arisan. Kemudian yang kedua, secara praktis. Di sini bagi guru, bagi sekolah, bagi siswa, dan bagi peneliti. Kemudian masuk ke pokok pembahasan yang kedua atau bab 2, yaitu kajian teori. Nah, di dalam kajian teori ini terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan, di mana di sini kita mengetahui persamaan dan perbedaan pada penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Di sini ada 3. Yang pertama itu jurnal yang ditulis oleh Andi Milda Malia tahun 2017 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran STAD dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam. Adapun persamaan pada penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama menggunakan penerapan model pembelajaran dan sama-sama untuk meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dari segi tempat sama metode yang kami akan terapkan nanti di sekolah. Dan yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anas Abdul Hakim tahun 2019 dengan judul penelitiannya yaitu pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dia mengembangkan model
pembelajaran kooperatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu saya menerapkan model pembelajaran kooperatif. Dan perbedaan yang kedua yaitu dia untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, sedangkan penelitian yang saya lakukan di sini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini tahun 2020 dengan judul Penggunaan Kooperatif Learning STAD untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan sama-sama menggunakan metode pembelajaran kooperatif. Untuk perbedaannya penelitian ini dengan penelitian saya yaitu dari segi metodenya. Kemudian landasan teori. Di bagian landasan teori di sini dijelaskan yang pertama itu pengertian model pembelajaran kooperatif, kemudian yang kedua pengertian pembelajaran akidah akhlak, kemudian pengertian metode kartu arisan dan bagaimana cara penerapannya di dalam kelas nanti. Selanjutnya masuk ke kerangka pikir. Dari hasil observasi belajar siswa, di sana ditemukan permasalahan dalam proses pembelajaran. Di sana masih menggunakan metode ceramah yang membuat siswa jenuh dan bosan dalam pembelajaran. Sebagai solusi dari permasalahan ini, kami akan menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan metode kartu arisan pada mata pelajaran akidah akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Selanjutnya hipotesis. Berdasarkan kerangka pikir tadi, maka melalui penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode arisan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Suli. Selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang ketiga atau bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini ada jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang kami lakukan ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu penelitian untuk memberikan informasi bagaimana tindakan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman kepada siswa. Selanjutnya prosedur penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 2 siklus, yang dimana siklus pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setelah dilakukan analisis tersebut, peneliti mempertimbangkan rencana dalam segala perbaikan sebagai tindak lanjut pada siklus kedua. Seperti halnya dengan siklus pertama, siklus kedua terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian masuk ke instrumen penelitian. Instrumen yang dilakukan pada penelitian ini ada 2, yaitu instrumen pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. Pada instrumen pengumpulan data, di sini terdapat pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan LKS sama lembar soal kuis. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 2, yaitu tes dan non-tes. Pada bagian non-tes ini ada observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis. Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur 4 tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Yang kedua, tahap reedukasi kata. Yang ketiga, tahap display data. Yang keempat, tahap kesimpulan atau verifikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.